Seberapa penting uang buat kamu? Nggak penting sih, tapi butuh. Penting banget. Sangat penting. Penting gak penting sih? Sangat amat penting. Penting banget karena semua kita lakukan pasti butuh duit. Dari mana aja sumber pendapatanmu? Orang tua. Orang tua, usahaku sendiri. Freelance, dari tabungan, dari orang tua. Pekerjaan, terus sempet ada arisan. Orang tua sama saudara. Tempat lain, orang lain, tapi yang terutama pasti dari kerjaan. Paling sering uangmu habis buat apa? Jajan. Beli kebutuhan, nongkrong. Buat peralatan motor. Kebutuhan sehari-hari, beli beberapa barang. Beli baju, celana, sama ngafe. Ke hobi sih. Uang. Ya. Oke, saat ini kita akan berbicara tentang uang. Siapa sih teman-teman yang tidak perlu uang? Tentu kita semua perlu uang, ya. Uang untuk sekolah, uang untuk makan, uang untuk beli kebutuhan kita sehari-hari. Bahkan ke toilet pun kalau kita ke mall masih ada yang berbayar juga, ya. Jadi semua perlu uang, ya. Bahkan statement dari teman-teman kita, kebanyakan uang yang mereka dapat itu mereka habiskan untuk apa sih? Ya, jadi teman-teman semua, ya. Pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada kalian. Ya, kebanyakan uang yang kita pakai untuk apa? Apakah menjadi berkat bagi orang lain, atau kita pakai untuk konsumtif diri kita sendiri, atau uang kita hamburkan untuk apa? Ya, tapi kita akan melihat perspektif firman Tuhan tentang uang. Ya, hal yang pertama yang dengan jelas firman Tuhan katakan, ya, dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi firman Tuhan dengan jelas mengatakan akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Saudara tidak lagi menganggap saudaranya sebagai seorang saudara karena rebutan uang, karena rebutan warisan mungkin, karena rebutan harta dan lain sebagainya. Teman sama teman bisa berkelahi karena uang, ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Orang yang malas bekerja, orang yang kepepet butuh uang, akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka mencuri, mereka merampok, mereka melakukan hal-hal yang jahat, menipu demi tujuannya untuk uang. Hati-hati, ya. Jangan kita cinta uang, tapi kita cinta Tuhan. Jangan cinta kita kepada uang melebihi cinta kita kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan adalah hal yang utama. Amin. Ya, jangan sampai cinta kita kepada uang lebih besar daripada cinta kita kepada Tuhan. Jadi kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Hal yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan juga dengan tegas, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, ya. Jadi nggak seorang pun yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Dengan jelas kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon di sini berbicara tentang uang, ya. Bagaimana kita kerja pagi, siang, sore, malam, bahkan kita rela lembur, tujuannya untuk apa? Untuk uang. Sehingga orang melayani Tuhan tujuannya supaya dapat uang mungkin, ya. Aku sudah melayani Tuhan, kok aku gak dapat uang sih, kok aku gak diberkati sih. Akhirnya pola pikir kita salah tentang uang. Ya, aku ke gereja supaya aku diberkati oleh Tuhan. Aku memberikan persepuluhan 10% supaya tingkap langit dibuka buat saya. Akhirnya pola pikir kita kepada Tuhan adalah seperti pola pikir orang yang berbisnis. Kita mau berbisnis sama Tuhan, padahal jelas tidak bisa. Ya, tetapi pola pikir yang benar adalah kita ke gereja, kita kasih persepuluhan, kita berkorban, kita membantu orang-orang yang tidak mampu. Bukan karena supaya kita mendapat berkat lebih, tapi karena kita sudah diberkati, makanya kita juga mau menjadi berkat. Amin. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Jadi jangan sesekali kita punya pola pikir, aku ke gereja supaya diberkati, aku kasih korban supaya aku memiutangi Tuhan. Ya, bukan gitu.
teman-teman ya, tapi kita mau melakukan semuanya dengan tulus kepada Tuhan. Karena kita sudah merasa kebaikan Tuhan, kita sudah mengecap nikmatnya berkat Tuhan, kita juga ingin berbagi kepada orang lain. Itulah pola pikir yang benar. Ya, bukan kita memang firman Tuhan mengatakan ya menaburlah maka kamu akan menuai. Tapi bukan melulu kita memberi supaya kembali lebih banyak, supaya Tuhan lebih. Ya memang Tuhan akan memberkati lebih, tapi kalau kita melakukan hal seperti itu, apakah kita tulus dalam berbuat kebaikan? Atau apakah kita ingin memberi supaya kita ingin mendapat lebih? Kita mau bisnis sama Tuhan. Hati-hati dengan pola pikir ya. Jadi yang pertama, jangan cinta akan uang, tapi cintalah akan hadirat Tuhan. Yang kedua, kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Tuhan dan kepada Mamon. Kita harus pilih. Uang hanyalah alat. Ya, sekali lagi, uang hanyalah alat, bukan sebuah tujuan. Tapi kalau kita bersandar dekat kepada Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan, ya Tuhan tidak ragu kok mempercayakan berkatnya kepada kita. Amin. Hal yang ketiga, jauhi uang yang kotor. Apa sih maksudnya? Dalam Amsal 13 ayat 11 dikatakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ya, artinya apa? Ada peribahasa bahasa Indonesia berkata, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, karena orang ingin cepat kaya. Ada banyak berita viral saat ini. Orang ingin cepat kaya, mereka berinvestasi ke perusahaan-perusahaan yang tidak jelas ya, karena ada iklannya, mereka flexing di media sosial. Di usia muda bisa membeli banyak mobil, membeli banyak rumah dan lain sebagainya. Ya, bukan itu tujuannya. Tuhan mau kita melewati proses demi proses. Tuhan mau supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Ya, jangan kita ingin cepat kaya, tapi kita harus mau berproses, harus mau diproses. Ya, kita lihat orang-orang yang cepat naik akan cepat turun juga. Ya, mereka cepat naik, pamer ini, pamer itu, akhirnya berakhir di mana? Ya, kita semua tahu. Jadi jauhi hal-hal yang bukan kehendak Tuhan. Jadi saat kita menggunakan uang kita harus bijak. Ya, 3 hal ini saya ingin sampaikan supaya kita semua bisa merenung ya. Masih banyak hal ayat Alkitab tentang uang ya. Mungkin saat ini teman-teman kita berpikir dan kita merasa bahwa Tuhan, saya kerja puluhan tahun, saya kerja bertahun-tahun kok gaji saya sedikit, kok gaji saya kurang ya. Ini terletak kepada hikmat dan kebijaksanaan kita. Bagaimana kita mengelola uang kita, bagaimana kita mengelola emosi kita ya. Apakah pikiran kita sudah diurapi Roh Kudus? Apakah saat kita mendapat uang kita sudah melakukan uang ini dengan bijak ya? Saya yakin dan percaya ya, kalau kita cinta akan Tuhan ya, cinta kita akan Tuhan melebihi cinta kita akan uang ya, saya yakin kok kita semua pasti akan diberkati ya. Mungkin saat ini kita belum dipercayakan banyak karena mungkin cara mengelola keuangan kita kurang baik. Hal-hal yang uang yang kita dapatkan mungkin kita pakai selalu untuk hal-hal yang konsumtif, hal-hal yang tidak berguna, atau mungkin kita buat dosa dengan uang itu. Ayo coba teman-teman ya, kita menggunakan uang dengan bijak ya. Jangan sampai uang menjadi alat memisahkan kita dengan Tuhan. Jangan sampai karena kita mencintai uang, kita mengejar uang, kita lupa mengejar hadirat Tuhan. Tapi biarlah pengertian kita akan uang, tentang keuangan itu bisa benar. Dan kita bisa menghormati Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan bukan karena uang ya. Jadi teman-teman, ayo mari kita lebih bijaksana, kita lebih mau menuruti kehendak Tuhan. Dan kiranya semua kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.